Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan suatu workshop bagaimana melakukan terapi inhalasi. Apa yang disebut terapi inhalasi adalah terapi yang diberikan secara inhalasi. Jadi mengikuti pola inhalasi dari pasien. Kemudian apa fungsinya? Sebagaimana kita ketahui, banyak penyakit-penyakit respirasi seperti bronkiolitis atau asma yang membutuhkan obat yang diberikan langsung ke dalam saluran nafas. Jadi obat inhalasi ini berbeda dengan obat yang diberikan oral. Dia akan bekerja langsung di tempat target dari obat tersebut, yaitu di saluran nafas. Oleh karena itu, dosis yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil. Dan oleh karena itu juga, maka efek sampingnya juga lebih kecil. Nah, nanti kita akan jelaskan berbagai macam alat inhalasi dan bagaimana teknik menggunakan terapi inhalasi. Jadi pada prinsipnya, terapi inhalasi bisa diberikan dengan 3 macam alat. Yang pertama adalah nebulizer, kemudian MDI, kemudian DPI. Nebulizer adalah seperti ini alatnya. Obat yang diberikan biasanya dalam bentuk cairan yang akan dirubah oleh alat nebulizer ini menjadi bentuk aerosol. Ini nebulizernya seperti ini, kemudian nanti akan dirubah menjadi aerosol. Pasien akan menghirup aerosol itu dengan memakai interface berupa masker seperti ini dengan berbagai ukuran, ya. Untuk anak di bawah 5 tahun atau anak umur lebih dari 5 tahun tentunya berbeda tergantung ukurannya. Ada juga interface-nya berupa mouthpiece. Kemudian yang kedua adalah meter dose inhaler seperti ini, terdiri dari suatu kanister atau kaleng yang berisi cairan obat yang akan dirubah menjadi aerosol ketika ditekan oleh aplikator ini, seperti ini. Nah, kadang-kadang diberikan dengan bantuan alat namanya spacer, sehingga pasien tidak membutuhkan koordinasi yang lebih rumit untuk dapat menghisap obatnya. Spacer seperti ini ada bagian untuk menempatkan obat di sini. Kemudian pasien akan menghisap dengan interface berupa masker dengan berbagai ukuran. Nah, ketika ditekan seperti ini, maka obat akan berada di dalam spacer, kemudian dihirup oleh pasien 6-8 kali nafas, maka obat sudah hampir bisa dipastikan masuk ke dalam saluran nafas pasien. Berikutnya adalah DPI, dry powder inhaler. Obatnya bukan berupa cairan tetapi berupa serbuk padat yang apabila dihisap oleh pasien maka akan keluar dalam bentuk aerosol. Ada beberapa jenis. Pada prinsipnya adalah multidose, seperti 2 obat ini multidose. Yang satu ini namanya dishaler, yang ini adalah turbohaler. Satu device mengandung beberapa dosis obat. Ada juga yang single dose. Untuk bisa dihisap maka harus bisa masukkan satu obat ke dalam tempatnya sini, kemudian dihisap. Untuk memberikan obat berikutnya maka obat harus dimasukkan lagi, namanya single dose. Yang pertama adalah nebulizer. Nebulizer adalah yang seperti kita lihat seperti ini. Ini alatnya namanya nebulizer. Nah, setting untuk nebulizer ini membutuhkan beberapa pelengkap. Yang pertama adalah kompresor untuk menghasilkan gas, yaitu udara yang disalurkan nanti melalui selang karet. Dan selang karet kita dihubungkan dengan nebulizer. Di dalam nebulizer sendiri, di sini ada reservoir, ada juga alat untuk memancarkan udara di sini, sehingga nanti akan terbentuk aerosol. Aerosol yang terbentuk akan keluar dari ujung sini, yang akan dihisap oleh pasien dengan menggunakan interface, bisa berupa masker dengan karet seperti ini untuk merapatkan, ya. Ukurannya bermacam-macam. Untuk anak yang lebih kecil tentunya maskernya lebih kecil ukurannya. Dan untuk anak yang lebih besar dan koordinasinya lebih baik, maka bisa menggunakan mouthpiece.
obat apa yang bisa diberikan dengan nebulizer ini? Ada beberapa ya di sini ya. Yang paling sering kita pakai adalah salbutamol. Ini yang terkenal ya. Salbutamol seperti ini harus dicampur dengan NaCl. NaCl seperti yang biasa dipakai untuk infus. Ini ada ukuran yang lebih kecil sebetulnya ya, ada yang 25 cc. Itu kita campurkan di sini. Ini isinya 2 cc saja. Maka kita masukkan di dalam sini, dalam reservoir. Kemudian ditutup. Nah, yang baru sudah langsung 4 cc, sudah tercampur dengan NaCl 0,9%. Ini salbutamol sudah 4 cc. Jadi kita masukkan semua ke dalam reservoir seperti ini dan kita tutup rapat. Pastikan listrik terhubung dengan kompresor. Kemudian kita coba dulu apakah keluar aerosol di situ. Tampak di sini ya, seperti asap gitu ya. Udah orang awam menyebutnya di asap. Nah, baru kita tempelkan ke hidung dan mulut pasien, menutupi seperti ini ya. Pada pemakaian nebulizer tidak membutuhkan koordinasi. Pasien tidak harus menarik nafas dalam pola tertentu dan mengeluarkan nafas dalam pola tertentu. Kita biarkan pasien bernafas apa adanya, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas, sampai obat yang cairan di sini habis. Biasanya membutuhkan waktu antara 5 sampai 15 menit tergantung jumlah cairan yang kita berikan. Salbutamol, obat-obat lain yang bisa diberikan secara nebulisasi adalah dabutalin, kemudian juga kortikosteroid atau kombinasi dari short acting beta agonis dengan kortikosteroid. Di samping itu juga ada cairan-cairan yang lain seperti cairan fisiologis. NaCl 0,9% juga bisa kita berikan secara nebul untuk mengencerkan dahak, atau NaCl pekat 3% atau 5% untuk keperluan tertentu. Selanjutnya adalah meterdose inhaler. Jadi obat inhalasi yang dosisnya sudah terukur. Sekali semprot, dosisnya akan sama dengan semprotan-semprotan berikutnya, walaupun kita menekan dalam waktu yang lebih lama, sama saja. Nah, terdiri dari beberapa bagian, tapi secara garis besar adalah kaleng kecil yang kita sebut kanister. Di dalamnya ada obat, kemudian ada aplikator. Aplikator ini ditutup, ada penutupnya. Kemudian pemakaiannya, ya. Jadi ketika pasien ini memang membutuhkan obat ini, maka dikocok dulu, kemudian tutup dibuka. Setelah itu pasien mengeluarkan nafas sebisa mungkin sampai habis, ekspirasi sampai habis. Kemudian obat alat dipasang di mulut pasien, giginya dulu, kemudian setelah rapat bibirnya menutup rapat, kemudian baru dilakukan penyemprotan. Jadi penyemprotannya ketika inspirasi, bukan awal inspirasi, tetapi kira-kira pertengahan inspirasi. Jadi gampangannya atau gambarannya seperti ini. Keluar nafas. Ketika tarik nafas, seperti itu. Nah, tarik nafasnya tidak dalam kecepatan yang tinggi, tapi cukup biasa saja asalkan dalam, supaya obat masuk sampai ke dalam paru-paru bagian bawah. Setelah itu tahan nafas kira-kira 10 detik, selesai. Itu satu putaran untuk pemakaian MDI. Nah, pada kenyataannya alat ini membutuhkan koordinasi yang baik. Oleh karena itu tidak bisa dipakai pada anak umur kurang dari 5 tahun yang koordinasinya masih susah. Sehingga kita mesti harus melihat pasiennya, kira-kira bisa berkoordinasi baik atau tidak. Kalau tidak dan kita masih menginginkan memakai obat ini, maka kita bisa memakai spacer.
spacer seperti ini. Adalah satu tabung ya dengan volume tertentu, di mana nanti ketika obat dimasukkan ke dalam spacer ini, maka pasien tinggal menghisap beberapa kali sampai obat habis. Ada tempat untuk menempatkan alat MDI di belakangnya sini, terpasang seperti ini. Kemudian kita sambungkan dengan maskernya sebagai interface-nya. Posisinya seperti ini, obat dimasukkan, ini posisinya, kemudian ditekan. Biarkan pasien bernafas antara 6-8 kali sampai aerosol yang ada di dalam tabung ini habis. Ya, ini adalah satu siklus, sehingga dengan memakai spacer ini tidak membutuhkan koordinasi yang lebih rumit, cukup anak bernafas seperti biasa. Sehingga bayi pun bisa memakai MDI ini dengan bantuan spacer, tentunya dengan interface yang lebih kecil sesuai ukuran bayi. Berikutnya adalah dry powder inhaler. Adalah obat inhalasi yang diberikan dalam bentuk serbuk dalam ukuran aerosol. Nah, pemberian dalam bentuk serbuk ini secara umum memakai alat yang disebut DPI. Ada dua jenis, yaitu yang multidose, satu device, satu alat, ada beberapa dosis, sehingga bisa dipakai untuk beberapa hari. Ada yang berbentuk diskus seperti ini, ada yang bentuk tabung seperti ini. Ya, kemudian ada yang single dose juga. Setiap kali akan memberikan satu obat, maka obat dimasukkan ke dalam alat ini, kemudian dihisap. Pemakaiannya, saya ambil contoh yang turbohaler. Di dalam turbohaler seperti ini sudah ada sekian dosis. Satu dosis dihisap satu kali, tidak bisa diulang, harus ke dosis yang berikutnya dengan cara memutar. Jadi caranya adalah diputar sampai terdengar bunyi klik searah jarum jam seperti ini, maka dosis obat sudah siap dihisap. Menghisapnya harus dengan kekuatan, jadi pasien harus mengeluarkan udara dulu, ekspirasi sampai habis, kemudian alat digigit dengan dua gigi atas dan bawah, kemudian bibir mengatuk rapat, tarik nafas kuat, menghisapnya seperti itu. Kenapa harus kuat? Karena partikelnya adalah partikel padat. Setelah menghisap dengan kuat, maka menahan nafas selama kira-kira 10 detik, sehingga obat bisa bertahan di dalam saluran nafas. Setelah itu selesai. Dosis berikutnya, besoknya atau nantinya, maka harus diputar lagi pada bunyi klik berikutnya. Selesai. Obat yang diberikan dengan MDI maupun DPI bisa berupa reliever seperti salbutamol, bisa juga berupa controller seperti steroid, atau campuran antara steroid dengan long acting beta agonis. Tadi ada manuver pasien harus menahan nafas ketika selesai menghisap. Itu tujuannya adalah supaya obat-obat tersebut, baik aerosol dari MDI maupun aerosol dari DPI, tidak keluar bersama ekspirasi, memberi kesempatan obat untuk terdeposisi di dalam mukosa saluran nafas yang lebih bawah. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah obat-obat apabila diberikan dalam bentuk MDI atau DPI, apabila obat itu steroid, maka ada deposisi obat-obat tersebut di mulut yang akan bisa menimbulkan efek samping, baik itu efek samping jangka pendek berupa penyakit jamur atau efek samping jangka panjang berupa gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, setelah memakai obat MDI atau DPI berupa steroid, maka pasien harus kumur-kumur dengan air kemudian dibuang. Tujuannya adalah untuk membuang atau menghilangkan deposit obat yang ada di dalam mulut. Demikian yang bisa saya terangkan tentang obat-obat dan terapi inhalasi, baik itu jenis-jenisnya maupun cara penggunaannya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat ketika kita bisa mempraktekkan di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.